dosen Bahasa Arab IAIN Buni, Sulawesi Selatan, dan peserta PKDP 2024 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi pendidikan. Bagaimana wajah pendidikan Indonesia saat ini? Apakah telah sesuai dengan fondasi utama yang diletakkan oleh para pemangku kebijakan Indonesia sejak awal Indonesia berdiri? Mari kita lihat. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa maksud pengajaran dan pendidikan bersama yang berguna untuk kehidupan bersama adalah pendidikan yang memerdekakan manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, bagaimana kondisi pendidikan Indonesia saat ini? Ada beberapa problem yang perlu kita bahas. Pertama adalah memudahnya karakter peserta didik akibat tergerus oleh perubahan zaman yang begitu cepat. Kondisi kedua, pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kemampuan literasi peserta didik. Salah satu lembaga survei pendidikan dunia pernah melakukan survei pada tahun 2018 terhadap peserta didik usia 15 tahun. Anda tahu bagaimana hasilnya? Indonesia berada di urutan 72 dari 78 negara peserta survei. Bagaimana hal semenyedihkan ini bisa berlaku bagi kita, negara Indonesia yang kaya akan budaya? Setelah itu, apalagi bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia? Kondisi ketiga adalah rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengikutsertakan anak mereka dalam program pendidikan anak usia dini dan perguruan tinggi. Tercatat, hanya 40% dari masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan di pendidikan anak usia dini dan juga perguruan tinggi. Jika tiga kondisi sebelumnya dilihat dari aspek peserta didik, maka kondisi yang keempat ini merupakan tanggung jawab para pendidik Indonesia. Efektivitas pembelajaran di Indonesia harus diperbaiki, mulai dari persiapan perangkat pembelajaran sampai proses evaluasi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan terutama kebutuhan peserta didik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa tantangan pemajuan pendidikan Indonesia. Pertama, mengubah paradigma pendidikan dari beban menjadi pengalaman, baik bagi peserta didik, pendidik, juga lingkungan pendidikan seperti orang tua dan masyarakat. Kedua, memerdekakan sistem pendidikan Indonesia dari sistem pendidikan tertutup menjadi terbuka dengan bekerja sama dengan seluruh pemangku kebijakan tersebut. Jadi, para pemangku kebijakan tidak lagi bekerja dalam diam ketika merumuskan sistem pendidikan yang berlaku bagi masyarakat Indonesia. Tantangan ketiga, menggeser orientasi pendidik yang ada di Indonesia dari penerus pengetahuan menjadi fasilitator pembelajaran, dari pembelajaran teacher center menjadi pembelajaran berbasis student center. 4. Beralih pada pembelajaran berbasis teknologi dengan mengikuti arus perubahan zaman sehingga siswa-siswa para peserta didik Indonesia mampu beradaptasi dengan dunia pendidikan 5-10 tahun mendatang. Pemangku kebijakan di dunia pendidikan Indonesia saat ini sedang mencoba untuk mengubah paradigma pendidikan Indonesia menjadi merdeka belajar. Ada beberapa subjek yang harus kita perhatikan di dalam program Merdeka Belajar. Yang pertama, perubahan dan inovasi melalui support dari pusat dan daerah terhadap seluruh satuan pendidikan. Yang kedua, kepemimpinan dan budaya sekolah dapat melatih leadership seluruh akademisi yang berfokus kepada pembelajaran dan kebudayaan sekolah. Yang ketiga, pengembangan kualitas pembelajaran dengan perbaikan seluruh metode pembelajaran dan juga penilaian peserta didik. Yang keempat, kualitas hasil belajar peserta didik harus berupa perbaikan karakter, literasi, dan juga numerasi. Pada akhirnya, pendidikan menjadi ujung tombak perubahan kemajuan Indonesia menjadi negara maju yang diperhitungkan dunia. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.